berkomunikasi dengan orang lain. Kita masuk dalam materi. Dalam teori Virginia Henderson, salah satu dari 14 kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan berkomunikasi dengan orang lain. Henderson menekankan bahwa komunikasi adalah komponen penting dalam kehidupan manusia untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan keinginan. Komunikasi memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, menyampaikan pesan, serta membangun hubungan interpersonal. Konsep berkomunikasi menurut Virginia Henderson. Henderson menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk yang pertama mengekspresikan diri, mengungkapkan ide, pikiran, dan emosi. Yang kedua, berinteraksi sosial, memahami dan dipahami oleh orang lain, membangun hubungan, menciptakan kedekatan, kerjasama, dan dukungan. Tujuannya memastikan pasien dapat berkomunikasi dengan efektif, baik secara verbal maupun nonverbal, meningkatkan kualitas hidup pasien melalui komunikasi yang baik, membantu pasien menyampaikan kebutuhan dan keinginannya, menerapkan dalam perawatan. Yang pertama, pengkajian. Tanyakan kepada pasien tentang kesulitan dalam komunikasi seperti gangguan bicara, pendengaran, atau bahasa. Perhatikan kemampuan verbal atau bicara suara dan nonverbal, gestur, ekspresi wajah pasien. Identifikasi hambatan komunikasi seperti stres, kecemasan, budaya, atau keterbatasan fisik. 2. Diagnosa keperawatan. Gangguan komunikasi verbal terkait dengan stroke, cedera otak, atau gangguan neurologis. Isolasi sosial terkait dengan ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif. Cemas terkait dengan kesulitan menyampaikan kebutuhan atau kekhawatiran. 3. Intervensi. Ciptakan lingkungan nyaman, pastikan tempat tenang dan mendukung komunikasi. Gunakan teknik komunikasi efektif, dengarkan secara aktif, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas, bicara dengan nada suara yang ramah dan tenang, bantu pasien yang memiliki hambatan, gunakan alat bantu komunikasi seperti papan tulis, papan huruf, atau perangkat teknologi. Manfaatkan komunikasi nonverbal seperti gestur, gambar, atau ekspresi wajah. Berikan dukungan emosional, validasi perasaan pasien, dan dorongan mereka untuk mengekspresikan dirinya tanpa rasa takut. Kolaborasi. Jika pasien memiliki gangguan bicara yang signifikan, rujuk ke ahli terapi bicara atau profesional terkait. Yang keempat, evaluasi. Perhatikan apa pasien dapat menyampaikan kebutuhannya dengan lebih baik. Amati peningkatan interaksi sosial pasien. Evaluasi apakah pasien merasa lebih nyaman dalam berkomunikasi. Dan faktor yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi. Yang pertama, internal, stres, penyakit, trauma, gangguan neurologis, keterbatasan bahasa. Yang kedua, eksternal, budaya, lingkungan, penggunaan teknologi, atau sikap orang lain. Peran perawat dalam komunikasi. Perawat memiliki tanggung jawab besar untuk membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan komunikasi dengan pendekatan yang empati, dan komponen perawat dapat mendukung pasien dalam mengekspresikan dirinya, beradaptasi dengan hambatan komunikasi, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kesimpulan, komunikasi adalah elemen penting dalam kehidupan manusia yang juga menjadi fokus perhatian Virginia Henderson. Dengan membantu pasien berkomunikasi, perawat turut berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan fisiologis, emosional, dan sosial pasien. Sekian dari video saya, terima kasih, dan mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya, Shalom.